Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jawaban. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawabanku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Haleluya, mari kita bersukacita bersama-sama. Mari kita terima sukacita dari surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Amin. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar Bapak berbicara bagi kita malam hari ini. Inilah hidup, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milik. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. sekali katakan bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau menjadikan kami menjadi terang bagi segala bangsa, karena Engkaulah terang yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat menghampiri Engkau. Kami dapat datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, Engkau segalanya. Sungguh tak ada yang dapat menyamai-Mu. Haleluya. Terima kasih Engkau sangat baik. Kau sangat baik. Terima kasih. Kaulah segalanya. Kau sangat baik. Silakan Tuhan, Kau mengajari kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau Engkau mau menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau menunjukkan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau memperlihatkan diri-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami lewat kebenaran firman. Engkau adalah firman-Mu sendiri, firman adalah Engkau sendiri. Firman-Mu tidak terpisah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, shalom semua. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Boleh pandang dulu semua yang ada di sini. Saling melihat sukacitanya. Tos kiri kanan. Kalau tos kiri kanan, tos ke depan. Oke, baik. Puji Tuhan, saudara. Oke, teman-teman yang di radio siapa saja? Ada Pak Lugu tadi yang sudah menyapa. Ada Mama Gwen juga ya. Ini ada 6 apa 5 ini. Baik. Oke. Baik. Puji Tuhan, saudara. Haleluya.
Saya percaya saudara dengan eh, berbagai macam cara saudara dia menarik perhatian kita, saudara, agar kita semakin menyadari saudara bahwa dia berdaulat di atas semuanya, saudara. Dan memang dia itu saudara yang bergerak gitu ya. Jadi apapun yang kita lihat di dunia ini saudara, memang kita tinggal di dunia ini dan mungkin seluruh umat manusia tidak menyadari kalau ada Tuhan yang sedang bergerak. Kalau kita lihat saudara, memang situasi menjadi apa ya? Semua orang sedang apa ya? Masih wait and see gitu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan terjadi? Setelah lewat satu masa dan seperti ada ketenangan gitu ya. Dan mungkin banyak orang menduga-duga gitu. Siapa dalang di balik semua ini gitu. Disitulah sering terjadi ya. Dari dulu begitu, saudara. Jadi bahkan umatnya sendiri pun tidak mengetahui, saudara, apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Dan di antara umat manusia ini, saudara, itu mereka selalu menduga-duga gitu dan melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Saudara, kita tahu bahwa Tuhanlah pencipta segalanya. Tetapi karena kita ini mungkin diperkenalkan tentang Tuhan, tentang pribadinya, lalu semua umat manusia sudah punya gambaran di dalam dirinya tentang Tuhan yang dia sembah. Saudara, hari-hari ini saudara kita diajarin sesuatu tentang perlahan-lahan saudara dia mulai menyingkapkan dirinya. Perhatikan perkataannya bahwa dia yang menyingkapkan, nggak bisa manusia. Karena saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Dan tidak ada seorang yang mengenal Allah. Siapapun dia. Baik dulu, bahkan sampai dengan sekarang. Saudara. Jadi walaupun ada istilah, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tidak seperti yang kita bayangkan atau kita mengimani, saya mengenal Allah lalu saya bertindak gitu. Jadi saudara, memang Allah sengaja dari perjalanan yang panjang sampai dengan hari ini untuk menemukan, untuk mendapatkan manusia yang bisa mengerti akan dia, itu butuh perjalanan yang panjang gitu. Dari setiap generasi ke generasi gitu. Dari setiap zaman ke zaman. Makanya ketika diberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu. Lalu dia mengatakan kalau yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Ya. Namun saudara, dalam perjalanan karena memang Allah itu sekalipun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Kita lihat dan benar-benar itu Allah. Untuk mengenalnya tidak semudah kita melihatnya. Jadi untuk mengenal seluruh keberadaan Allah,
sebagaimana suami istri itu butuh seumur hidup untuk boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Seperti apalagi dengan Allah. Butuh perjalanan yang panjang. Itu sebabnya saudara, kita ini diibaratkan satu saja gitu. Ya. Kita sama dengan jadi nampaknya saudara kita ini lama sekali ya jadi sempurnanya gitu. Karena kita berpikir diri kita sendiri. Kalau kita berpikir diri kita sendiri, wah rasanya ya memang terlalu lama lah gitu. Tetapi kalau kita mulai berpikir sekarang bahwa sebetulnya manusia itu satu saja, ya. Jadi walaupun ada anak sulung, ada bungsu, apapun itu, ada umat Tuhan. Pada akhirnya nanti saudara, sebetulnya sebelum selesai pekerjaannya, ini dia buat batas waktu gitu ya. Jadi kita ini dalam pandangannya satu gitu. Makanya dia bilang, pikulah kuk yang kupasang. Jadi ketika kita mulai mendekat kepada dia, perhatian kita ditarik oleh dia. Ya, dari kita mendapatkan, kalau saudara lihat perjalanan hidup kita ya, bagaimana kita ditarik perhatian kita. Saudara masing-masing kan punya pengalaman ya dengan Tuhan ya. Pengalaman kelahiran kembali, pengalaman mengalami mujizat, mengalami hadirat Tuhan, mengalami diberkati dalam pekerjaan, mungkin naik status dalam pekerjaan. Kita masing-masing punya. Ya. Dan kita diizinkan juga menikmati tanah perjanjian kita di bumi. Pasti diizinkan. Ya, itulah awal-awalnya kita. Lalu setelah itu saudara, kita diizinkan lagi menikmati semuanya. Sehingga kita saking kita melihat segala kebaikan Tuhan, maka kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti itu selamanya. Ya, kita merasakan kita ini anak, lalu kita sahabat, apa saja yang diinikan tentang kita. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Semua pengertian-pengertian itu kita sudah pakai dan kita sudah terapkan. Ya. Nah, saudara, seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai menerangkan dirinya yang sesungguhnya. Nah, pada tahap ini saudara, kita mesti terus bergerak. Jadi, yang tadinya pikiran kita itu di alam materi, harus segera berubah. Makanya dikatakan di Wahyu pasal 12, kita itu dirampas. Ya, sekarang saudara mulai harus bisa menangkap ya. Apa yang terjadi, dikatakan anak manusia itu berbicara mengenai saudara. Itulah masa depan saudara. Ya, semua kita dipanggil untuk itu. Jadi yang membuat kita berbeda itu cuma masalah kesadaran. Masalah kesadaran kita sehingga kita mulai mengerti. Lalu kita tunduk kepada pengaturan Tuhan. Karena dia yang tahu sedalam apa kita rusak. Jadi saudara, kita nggak bisa bilang, oh aku sudah mengalami kelahiran baru, aku sudah di ini, aku sudah di itu. Oh iya mungkin saudara. Tetapi kalau saudara masih melihat saudaranya saudara atau umat manusia yang lain dalam keadaan seperti itu, saudara belum terbebas, belum terlepas daripada kemah tubuh saudara. Belum terlepas. Itu yang membuat kita itu harus istirahat di dalam dia. Jadi
mulailah punya apa namanya gambaran yang makin besar gitu. Jangan lagi perhatikan diri saudara. Jangan hanya diri saudara perhatikan. Ya. Nah, saudara, Tuhan akan menunjukkan siapa diri saudara sendiri. Tujuannya tahu apa? Tuhan akan menunjukkan bahkan tahta pengadilan penghakiman itu kan sudah dimulai. Jadi saudara nggak perlu nunggu nanti. Kan tahta penghakiman itu nanti ketika yang kita bayangkan itu kan semua kita dihadapkan kepada kita selama kita hidup. Makanya dikatakan perbuatan sekecil apapun kan katanya kan akan dihakimi katanya kan. Bahkan perkataan kita itu akan dihakimi. Bayangkan saudara betapa detailnya, berapa lama kita hidup. Nggak mungkin kita lepas. Saudara jangan berkata Tuhan tidak tahu. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan memperhatikan kita sejak dalam kandungan ibu kita. Bagaimana caranya? Dengan firman-Nya kepada kita. Jadi saudara, kita itu seperti semua umat manusia. Kita itu seperti direndam oleh sungainya Allah, yaitu sungai firman Allah. Jadi Allah itu memenuhi alam semesta ini. Jadi tak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Tidak bisa tersembunyi. Oke? Jadi semua saudara, jangan salah kalau Tuhan itu tahu semua detail tentang kita. Detail. Semua terekam semua. Dan alam semesta ini menjadi saksinya. Pijakan kaki kita di alam semesta ini, Dia tahu. Kemana kaki kita ini melangkah selama kita hidup, Dia tahu semua. Itulah kemahakuasaan Allah. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari Dia. Karena kita ini ciptaannya. Termasuk iblis sekalipun. Oke. Jadi saat ini saudara, inilah masa di mana penghakiman itu sudah terjadi. Jadi jangan tunggu lagi nanti. Ya, jangan tunggu lagi nanti. Izinkanlah Dia. Karena perjalanan kita ini masih panjang. Untuk membuat kita bisa tetap hidup selamanya di hadapan Dia, kita mesti mulai memaksa diri kita untuk mengenal Dia dan tunduk kepadanya. Perhatikan setiap kata-katanya ya, supaya saudara makin serius dalam hidup ini. Semakin kita menyerahkan diri kita, semakin kita mengerti bagaimana caranya dipimpin oleh Roh Tuhan atau dipimpin oleh Tuhan itu sendiri, maka kita akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Seluruh. Berarti masih banyak sekali kebenaran yang tidak kita peroleh. Termasuk orang-orang kudus sebelum kita. Jadi saudara mesti cepat beranjak lagi ya. Jadi kalau saya katakan bahwa sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang sekarang dan beralih kepada kesempurnaannya, saudara jangan lagi kaget kalau dikatakan Alkitab itu sudah menjadi penghalang. Ya, jangan kaget ya. Karena firman Tuhan yang kita dengar sekarang ini, saudara, itu harus sampai kepada kesempurnaannya. Jadi kalau kemarin saudara mungkin kaget terlalu banyak mungkin pertanyaan, sudahlah tenangkan hati saudara. Kalau Tuhan yang mengajari kita, tidak mungkin kita sesat. Ya, kalau hati kita tulus, kalau hati kita sesuci hatinya, maka kita pasti melihat Dia. Pegang itu, pegang apa yang ada padamu,
supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Tahukah saudara, ketika kita dihakimi, saudara, penghakimannya itu adil dan membuktikan tidak ada seorang pun yang benar. Nah, gitu. Itu penghakiman. Ya. Jadi kalau dia berfirman tidak ada seorang pun yang benar, terima. Itu firman. Dan dia tidak asal mengucapkan itu. Dia sudah mengadakan riset ribuan tahun. Dan dia itu sudah menjadi manusia. Bahkan tanpa saudara sadari, dia sudah hidup di dalam saudara. Setelah dia pergi, lalu dia turun lagi, dia mengetahui situasi. Makanya saudara, ketika terakhir kali dia berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali. Jadi pada waktu itu saudara, Simon dianggap sebagai kakak sulung dari semuanya. Karena dia mau pergi. Tetapi kemana dia pergi, kan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu pada waktu itu, Yesus naik ke atas. Lalu mereka memandangin ke atas. Jadi ibaratnya saudara, surga itu ada di atas jauh. Makanya kan kalau kita ngomongkan Tuhan itu selalu gini kan. Di atas. Di atas mana? Hanya orang membangun menara Babel gitu. Ya. Nah, saudara, hanya ketika dia hidup di dalam kita dan kita mengakui dia, menyangkal diri kita. Saudara, kita sudah cukup ditolong tentang menyangkal diri oleh guru kita dulu. Namun, perjalanan kita masih panjang untuk menyangkal diri kita setiap hari. Saudara sudah dengarkan berulang-ulang kan bagaimana caranya menyangkal diri. Ternyata tidak mudah. Karena begini, permasalahannya adalah kita tidak mampu menerima dia. Memang nyata hidup di dalam kita. Sulit sekali. Selalu kita merasa tidak layak. Padahal adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bukankah kita sudah ditebus oleh Tuhan? Saudara, dengan pengertian seperti ini harusnya kita itu tidak menjadi menjadi minder lagi dengan segala perbuatan kita. Bukankah kita sudah dihakimi oleh Tuhan? Harusnya saudara, dengan penghakiman itu semua kita itu menundukkan diri kita. Bahwa nggak ada kita yang benar. Semua. Bahkan mungkin Tuhan perlihatkan kepada kita. Hamba-hamba Tuhan yang tadinya mungkin saudara mengagumkan mereka. Tetapi Tuhan sengaja menunjukkan ini loh aslinya mereka. Tetapi bukan berarti jadi kita itu lebih dari mereka. Bukan. Kamu pun akan sama seperti mereka. Gitu. Itulah penghakiman Tuhan. Kita semua sama. Artinya saudara, tanpa mereka kita tidak sempurna. Tapi tanpa kita mereka tidak sempurna. Jadi ibaratnya ketika Tuhan berurusan dengan kita, Tuhan sedang berurusan dengan mereka juga. Maka saudara, mereka akan dibiarkan hidup kembali untuk menebus segala kesalahan mereka. Jadi saudara, ketika mulai di masa yang sekarang, saudara, ketika kita tidak lagi terlalu meninggikan Alkitab, maka semua pujian terhadap orang-orang kudus itu mulai memudar gitu. Jadi mereka terbebaskan dari dosa masa lalu mereka. Jadi dengan kita tidak lagi menyebut diri mereka atau membangga-banggakan iman mereka,
Karena Tuhan sedang berurusan kepada kita, karena Tuhan yang memimpin kita, maka saudara, itulah tanda daripada kedatangan Tuhan yang kedua. Yaitu saudara, semua orang tertuju kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Bukan lagi berkanjang kepada malaikat-malaikat. Bukan lagi menyembah malaikat, apalagi menyembah orang-orang kudus. Apalagi mungkin menyembah ibunya Yesus dulu. Jadi semuanya mereka sudah ada di dalam penghakimannya Tuhan. Dan sekarang adalah pembersihan daripada ajaran-ajaran mereka yang salah. Itu yang sedang terjadi ketika Tuhan datang. Itulah artinya Tuhan atau Bapa itu mengajari kita umatnya. Sehingga tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Nah, karena semua mereka, tua muda, besar kecil, akan mengenal Allah, katanya. Jadi, saudara, dia sendiri yang mengajar. Berarti, saudara, kalau dia sendiri yang mengajar, kita mesti rela membongkar gagasan-gagasan kita. Pemahaman-pemahaman kita tentang Allah. Ini berlaku bagi semuanya. Dan saudara mesti cepat mulai mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengajar saudara. Jangan lagi bilang begini, wow, mungkin nggak ya kami ini memang sedang ada di hadapan Tuhan ya. Jangan lagi ya. Itu namanya saudara menolak kasih karunia Tuhan. Lembutkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu. Maka saudara akan melihat kembali perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Akan kelihatan. Saudara akan bisa membedah diri saudara sendiri. Saudara akan melihat Roh Kudus itu membedah diri saudara sendiri. Melihat diri saudara apa adanya. Ketika saudara dibedah oleh Tuhan, tenangkan dirimu di hadapan Dia. Belajarlah, latihanlah dengan tenang. Saudara, teruslah belajar menjadi seperti Maria yang memandang Tuhan. Jangan hiraukan yang lain. Keluarkan dirimu dari segala kesibukan apapun. Persembahkan waktu. Ketika tiap pagi kita, saudara, atau seperti ini malam hari, fokuskan ini, saudara, untuk memandang Tuhan, mendengarkan setiap perkataan. Ya, fokuskan diri saudara, perhatikan setiap perkataan itu teliti. Dengerin baik-baik. Supaya apa, saudara? Supaya saudara melihat sendiri semua firman-Nya itu tepat. Gak waktunya lagi saudara meragukan. Apakah benar-benar Tuhan yang berbicara atau bukan? Stop ya. Karena begini saudara. Si jahat saja yang berbicara, itu bisa dia pakai bahwa Tuhan berbicara. Karena dia maha kuasa. Jadi berbahagia orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Bukan maksudnya mereka melihat Allah, karena segala sesuatu ini penuh dengan Allah. Jadi saudara, waktu kita yang kita persembahkan hari ini, ketika saudara diberikan ketenangan, karena akan ada waktunya, orang itu tidak bisa tenang. Dan kalau dia tidak tenang, dia tidak akan melihat Allah. Saudara, Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan memulihkan kita. Tuhan memberikan kita kelepasan. Dia lepaskan kita dari suatu tekanan. Tujuannya adalah
supaya saudara bisa mendengarkan dia dengan tenang. Makanya ketika hati Kain itu panas, yang pertama dikatakan oleh Tuhan, apakah engkau tidak mau bersukacita? Jangan biarkan hatimu panas. Lihat, iblis sudah ada di depan pintu. Di depan pintu hatimu tepat katanya. Jadilah tenang, kuasailah dirimu. Saudara, waktu yang agak tenang ini pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Supaya saudara mengerti nantinya. Jadi ketika datang gelombang berikutnya, saudara tidak ikut tersapu. Tetapi saudara menjadi seperti peselancar, bisa berselancar di atas gelombang laut. Karena Tuhan berdaulat di atas gelora laut. When the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Saudara, gelombang-gelombang yang terjadi berikutnya itu adalah dari Tuhan. Saudara tahukah saudara? Sekarang ini ternyata diam-diam seluruh negara telah mempersiapkan untuk peperangan di akhir zaman. Dan ternyata senjata-senjata mereka, waduh, di atas langit ada langit. Senjata mereka walaupun jadi begini saudara. Ketika mereka sudah menemukan senjata yang terbaru, maka mereka mulai melepas senjata-senjata mereka yang lama. Jadi ketika terjadi konflik, sekarang konflik yang lagi panas ini di Indonesia justru. Lalu saudara kita ditawarin. Tapi tahukah saudara? Mereka sudah punya senjata baru. Jadi kelemahan dari senjata mereka yang mereka kasih, mereka sudah tahu. Tetapi tahukah saudara? Mereka itu mempropaganda segala senjata-senjata mereka. Mereka propaganda, mereka upload di YouTube, saudara. Harapan mereka begini, saudara. Harapan mereka, maka negara-negara lain mulai mengetahui bahwa senjata mereka sudah secanggih ini. Jadi saudara, senjata sekarang itu saudara tembaknya itu bukan lagi nuklir. Karena saudara, roket-roket nuklir itu sudah bisa diledakkan di udara sebelum mencapai targetnya. Bisa langsung, jadi sudah ada kayak, saya jadi paham itu karena CCTV yang sekarang itu hebat sekali, saudara. Padahal harganya cuma 200.000. Dia motorik langsung bisa, dan ketika kemarin itu jatuh ya. Jadi CCTV kita itu jatuh karena posisinya mungkin bahannya dari ini ya. Jadi itu keluar gitu. Jadi begitu dia ini lepas gitu, untung enggak jatuh ke bawah, hanya tergantung gitu. Saya coba lihat di dalamnya gitu.
Tahu saudara, motoriknya itu persis seperti motor penggerak apa namanya? Penggerak apa namanya? Itu flypernya apa namanya? AC itu, apa namanya itu? Swingnya itu ya. Motornya persis seperti itu. Jadi ada dua motor untuk menggerakkan keliling sama untuk menggerakkan turun naik gitu. Ya ampun, saya pikir begini, sederhana sekali. Pantas harganya cuma 200.000. Dan dia dipenuhi dengan mata-mata kamera sensor itu. Dan tahukah saudara, senjata mereka yang dikatakan itu Iron Dome itu, ternyata itu adalah alat-alat yang seperti itu. Jadi dipenuhi tempat itu. Jadi dia itu seperti sinar laser. Jadi langsung dia tangkap pergerakan di atas gitu. Jadi begitu di-on-kan Iron Dome-nya itu saudara. Jadi kalau misalnya mereka tembak, itu langsung di atas itu langsung terkunci. Jadi langsung roket yang mau berapa ratus gitu. Mau mungkin ribuan, itu nggak bisa jatuh. Itulah yang dialami oleh Israel ketika diserang oleh Taliban. Ketika diserang oleh yang ini ya, lawannya Israel. Itulah yang terjadi ternyata. Jadi saudara, sekarang itu saudara, itu secara diam-diam mereka sudah, jadi yang berperang itu bukan lagi pakai manusia, tapi pakai kecanggihan alat gitu. Jadi saudara, kita melihat di sana, jadi makanya saudara, mereka itu punya intelijen, masing-masing negara ini punya intelijen. Dan ternyata masing-masing negara itu punya keahlian, punya kelebihan. Dan ternyata memang otak manusia itu benar-benar seperti Allah. Saya yakin saudara, petinggi-petinggi negara atau badan intelijen negara itu pasti mengetahui apa yang sedang terjadi, perkembangan teknologi. Pasti tahu semua. Dengan kemajuan yang sekarang. Dan semua mereka pasti tahu bahwa ada yang lebih kuat dari mereka. Selalu pasti tahu. Jadi saudara, sebetulnya saudara, sepintar-pintarnya orang paling pintar, sehebat-hebatnya negara paling hebat, mereka pasti khawatir tentang keselamatan mereka. Karena sekarang mereka tahu. Jadi sehebat mereka mengeluarkan yang sekarang, mau apa namanya senjata biologi sekalipun, pasti ada penangkalnya. Dan sekarang mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu di luar mereka yang menggerakkan alam semesta ini. Saudara, apa yang sedang kita lihat terjadi kalau kita masuk ke dalam hatinya Allah? Maka saudara pasti menjadi tenang sekali. I will be still and know you are God. Saudara, tujuan dari semua yang sedang terjadi ini adalah untuk mendapatkan sekelompok orang yang bisa dibuatnya, yang sedang dikerjakannya, menjadi anak-anak sulung. Saudara, pekerjaan ini makin lama, makin mencapai puncaknya. Saudara, kalau saudara berani mempercayai bahwa Tuhan yang sedang mengatur segala sesuatunya ini, maka saudara akan menjadi tenang. Tetapi saudara, untuk boleh sampai ke hadapan hatinya Allah, dibutuhkan saudara keseriusan saudara. Saudara, tahukah saudara ketika waktu seperti ini?
Itu pagi hari, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tahukah saudara? Tidak sama seperti waktu yang dulu. Jangan samakan. Dulu saudara saya suka perhatikan ya ketika Pak Andreas ngajar. Saya beberapa kali mungkin pernah lah lihat gitu. Saya kok perhatikan orang-orang ini kok dengarnya ini kok. Baik kalau saya lihat ke belakang gitu ya. Ini kayak sudah tahu ya. Jadi kalau saya perhatikan mereka nggak serius gitu ya. Saya pikir begini. Orang ini sudah tahu, merasa sudah tahu, atau lebih hebat dari Pak Andreas apa gimana gitu. Saya dulu suka perhatikan soalnya. Tapi kalau mereka ini benar-benar sudah tahu dan tahu kedalaman daripada apa yang didengarkan, harusnya mereka nggak seperti ini. Jadi saudara, kalau seandainya mereka benar-benar memperhatikan pengajaran dulu, tentu nggak akan seperti ini. Jadi saudara, setiap kali saya perhatikan juga diri saya. Makanya saya katakan sama saudara, sampai-sampai walaupun saya tidak perhatikan lagi apa yang diucap, tapi saya perhatikan. Yang saya perhatikan adalah Tuhan di dalam diri Pak Andreas, bahkan Bapa di dalam diri. Jadi saudara, ketika saya mulai mengatakan berulang-ulang kepada saudara, tahukah saudara, karena terlebih dahulu saya memperhatikan terus Tuhan seperti itu. Makanya saudara, ketika coba menerangkan kepada saudara, saudara, saya berani berkata-kata, saya berani mengucapkan karena memperhatikan Tuhan terus. Ingat, memperhatikan Tuhan terus. Kan saudara, kita kan tahu kan, Tuhan kan nggak kelihatan kan. Tapi sekarang ini Tuhan sangat nyata sekali. Saudara, Tuhan mulai tunjukkan kepada saya bahwa ternyata ada orang juga yang memperhatikan Tuhan seperti ini. Ya, saya mulai melihat dari perkataannya, dari pengalamannya, dia cerita, oh ternyata saya nggak sendirian. Saya sampai hati-hati ngomong sama Tuhan, ini enggak dia, ini enggak dia. Lalu saudara, dari beberapa kali, oh saya tahu. Bahkan saya kagum sekali. Mungkin ada banyak hal yang saya tidak punya, tetapi dia punya. Diam-diam saudara, oh saya melihat pekerjaan Tuhan. Ya, diam-diam masing-masing tahu. Oh, jadi klop gitu. Nah, saudara, perhatikan saudara setiap hari. Ingat sekali lagi saudara, ini waktu yang terbaik bagi saudara. Ingat, kita ini bukan hanya hidup 70. Bukan hanya hidup 80. Bukan 90, bukan 100. Yang dijanjikan kepada kita adalah hidup selama-lamanya. Saudara, itu firman. Saudara nggak bisa bilang begini, oh nanti jangan-jangan seperti Pak Andreas, oh dia mengharapkan dia terangkat. Nah, saudara, di sini saudara yang kita lihat dari pengakuannya sendiri. Sudah dia bilang, sudah, ayo kembali duduk di kakiku. Cuman dia kan sibuk kan? Sibuk dengan mendoakan orang kan? Tertipu di situ kan? Sudah dibilang dibawa ke atas. Nah, sekarang saudara, kita itu saudara sudah belajar.
dari kesalahan para orang-orang kudus. Bukan berarti jadi kita itu lebih dari mereka. Tetapi zamannya bagi kita sekarang. Waktunya, jamnya lagi bagi kita. Saudara, dengan usia 45, 46. Tahun depan 47, 48. Saudara, kalau dari 60, 61, Ibu Rahel 65, wah. Pak Nanser 50 berapa katanya? 55 ya? Hah? 55, 56. Saudara, ada yang masih muda di sini. Ada yang anak kecil. Lihat, waktunya berjalan dengan cepat. Dan semua kita, kata firman Tuhan, tua, muda, besar, kecil, sampai bayi sekalipun, Tuhan sudah taruh kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara, kalau Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi dia, terima firman itu, tidak ada yang mustahil bagi dia. Anak-anak kita pun bisa. Karena begitu mereka mengucapkan satu perkataan. Perkataan mungkin perkataan kita dengan perkataan mereka sama. Tetapi perkataan mereka seorang yang polos. Belum seperti kita. Tahu banyak tentang dunia ini. Perkataan mereka bisa lebih powerful daripada kita. Karena dia itu murni. Tak ada penghalang. Tak ada kekhawatiran. Tak ada keraguan sedikit pun, saudara. Maka itu langsung powerful sekali. Langsung terjadi. Jadi saudara, ambillah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini. Yang sedang diizinkan Tuhan kepada kita. Ada satu ketenangan. Dan tahukah saudara? Mereka itu mau coba, jadi mereka mau coba apapun gitu ya. Ingat saudara, ketika bangsa Israel itu, bayangkan mereka lagi ada di tengah, itu orang Mesir itu kejar dari belakang. Jadi waktu sebelum mereka semua masuk ke laut itu, saudara, laut Teberau itu dari sana itu mereka dihalang, saudara, dihalang sama pasukannya Tuhan. Nggak bisa. Sampai mereka semua masuk di tengah-tengah. Sudah mereka di tengah, sudah mau mencapai ujungnya, tiba-tiba Tuhan buka. Tiba-tiba Tuhan buat Firaun itu hatinya mengeras lagi. Jadi ketika hatinya mengeras itu, saudara, dia berniat untuk mengejar mereka kembali. Ingat, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Kira-kira seperti itulah prosesnya perjalanan kita. Jadi saudara, orang-orang yang dipilih ini, saudara, saudara, anugerah yang sangat luar biasa. Tapi anugerah itu mahal, saudara. Anugerah itu bukan murahan. Karena lihat, ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan dunia ini, ketika mereka mulai berjalan itu, saudara, hanya 2 orang yang sampai di tanah perjanjian. Jadi saudara, perjalanan ke Bukit Sion, saudara, kita memang dibawa keluar. Oke, dengan tangan Tuhan yang kuat. Ingat, bukan karena saudara. Saudara bisa lepas hari ini,
Saudara mungkin dengan roh Tuhan yang ada di dalam saudara, saudara dilindungi. Saudara mendapatkan firman begini, saudara. Bahwa masakan orang yang harusnya takut kepada saudara, saudara takut. Gak mungkin dong. Tetapi tahukah saudara, tak semua orang mendapatkan firman seperti ini. Karena ada begitu banyak orang lain yang sangat takut dengan keadaan ini. Termasuk para hamba Tuhan besar. Sehingga mereka takluk. Sehingga mereka mengatakan itu sebagai jawaban daripada Tuhan. Bayangin tuh. Mereka mendapatkan firman yang seperti itu. Oh, jangan saudara bilang mereka nggak tahu mendengarkan suara Tuhan. Mereka berdoa untuk itu. Mereka berpuasa untuk itu. Kita, sudah lama kita nggak berpuasa kan? Tapi tahukah saudara, orang-orang itu berpuasa untuk itu. 24 jam untuk itu. Untuk wabah yang sedang berkecamuk. Dan mengatakan yang sekarang itu adalah sebagai jawaban daripada Tuhan. Tetapi saudara mendapatkan firman. Firman apa yang saudara dapatkan? Yang saudara dengarkan. Adalah kalau Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita. Maka kita akan membantai habis mereka. Itulah dua pengintai itu. Dari 12, hanya 2. Bayangkan 2:10. Sedikit sekali toh. Hanya 2 yang melihat diri mereka bukan seperti belalang. Yang 10 melihat diri mereka seperti belalang. Yang 2 orang ini melihat para raksasa itu seperti belalang. Saya sangat suka dengan ini perkataan bapak saya, saudara. Bapak saya itu pendek. Ya. Tapi dia bilang begini. Ini yang saya ingat dari bapak saya. Kalau saya sudah lihat orang lain itu kecil, habislah katanya. Bayangkan dia kecil, pendek. Tapi gemuk lagi gitu ya, waktu masih gemuk gitu. Kalau dia bilang, kalau sudah kulihat orang itu kecil, habislah katanya. Jadi saya mengerti kenapa yang 10 itu melihat dirinya kecil. Daud ketika dia melihat Goliat itu tinggi besar, dia nggak melihat dirinya kecil, kemerah-merahan, sampai diketawai sama Goliat. Tetapi dia bilang, apa? Jadi ketika kakak-kakaknya itu takut sekali mendengarkan suaranya Goliat yang menantang barisan pasukannya Tuhan katanya. Apa? Masa kalian takut sama dia? Kita babat itu. Jadi saudara, pada waktu itu saudara, Daud yang kecil itu melihat Goliat itu seperti belalang, saudara. Itulah firman yang saudara dengar. Amin. Tapi orang lain harus takut sekali. Seperti saya katakan kemarin. Baru aja kena sedikit, dia sudah jaga semua. Ternyata dekat di kita aja, itu sudah digembar-gemborkan dia. Wah, saya kena loh saudara katanya. Bah, hamba Tuhan besar loh itu. Sekarang masalahnya, kita dapat firman yang berbeda.
Lalu sekarang begini. Jadi Tuhan mana yang benar? Mereka bilang juga Tuhan yang sama seperti yang kita bilang, Tuhan Yesus kok. Jadi ini Yesus mana yang benar? Yesus mana yang benar? Apakah Yesus kita atau Yesusnya mereka? Apakah Yesus itu terbagi-bagi? Hanya Tuhan yang benar. Saudara, ketika Yosua bertemu dengan panglima bala tentaranya Tuhan, kawankah engkau akan lawan? Bukan kawan, bukan lawan. Jangan saudara pikir Tuhan itu kawan saudara. Tapi jangan pikir juga dia lawan saudara. Saudara tahukah saudara, kenapa saudara terjadi kebingungan sekarang? Kenapa mungkin kita berpikir, saudara berpikir, sekarang saudara orang itu mau mencoba mendengarkan, mereka mengumpulkan para pengajar-pengajar yang bisa membenarkan keputusan mereka bahwa hati mereka masih ada di dunia ini. Mereka masih mau melanjutkan saudara keberhasilan mereka di dunia ini. Jadi mereka mengumpulkan voting saudara, voting. Suara terbanyak. Kalau voting saudara, pastilah si dua orang itu kalah. Pasti kalah dong, 2-10. Tapi sistem Tuhan bukan voting. Sistem Tuhan adalah teokrasi. Makanya saudara, ketika dia hanya temukan satu orang Nuh dan keluarganya, sebetulnya satu orang Nuh saja. Cuman karena dia, seluruh keluarganya harus diselamatkan. Karena satu orang Nuh. Itu sebabnya saudara. Dia tidak pusing dengan yang banyak sana. Ketika saudara sudah ditemukan oleh Tuhan, itu sudah cukup membuat Tuhan bersuka cita. Oh, bukan berarti Tuhan tidak punya yang lain di luar sana. Punya. Tetapi dengan waktu yang bersamaan, dia berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi, yaitu firman. Jadi saudara jangan menganggap kita ini banyak sekali. Tak banyak. Dan jangan saudara juga menganggap bahwa wah sudah cukup kita ini saja. Lihat di dalam peperangan. Dari 32.000 jadi 10.000. Jadi tinggal 300. Bayangkan tuh. Berapa persen saudara 32.000 dengan 300? Berapa persen? Adakah 10%? Tak ada kan? Cuman 1% lebih. 1% pun nggak nyampe. Harusnya kalau 1% kan 320 orang. Tapi itu sudah cukup bagi Tuhan. Yang lain pulang semua katanya. Nggak boleh ikut dalam peperangan ini. Jadi saudara, tahapan pertama dia mendapatkan. Jadi kalau ada masih kesempatan bagi kita, saudara, mendengarkan firman ini menjadi anak sulung. Hargai, saudara. Karena kehidupan kita ini panjang ke depan. Jangan minder dengan dirimu. Siapapun saudara. Kalau saudara mendengarkan perkataan hari ini, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Siapapun engkau. Mau anak kecil, mau bayi, siapapun engkau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang perlu kita banggakan sedikit pun. Pengalaman panjang apapun. Rela nggak kita tukar dengan kemuliaan yang sekarang sedang diberikan Tuhan kepada kita.
Relakah kita membuang semua keberhasilan dalam pengenalan kita selama ini? Saudara, kalau kita tidak buang, maka sikap kita tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita bawa bejana yang berisi dengan segala pencapaian-pencapaian kita, dengan segala kebenaran-kebenaran kita, nggak bakalan kita bisa mendapatkan Tuhan. Saudara, inilah yang dibenci Tuhan daripada manusia. Dia selalu menemukan ada begitu banyak barang lain di dalam hidup kita. Ada banyak hal, saudara, yang kita sembunyikan. Coba lihat setiap hari sikap hati kita. Namun demikian, dia tetap menghargai sekalipun sedikit kita berikan kepada dia. Tahukah saudara? Dia Tuhan yang gampang sekali berubah hati. Begitu dia melihat saudara berbalik kepada dia, saudara, sisinya yang lain, itu sangat mudah sekali berbalik kepada kita. Nggak tahan sekali. Esensi Tuhan itu kita belum begitu kenal secara dalam. Kesabaran dia. Jadi kalau dia sudah katakan dia itu murka, saudara, itu butuh yang panjang sampai dia murka. Karena hatinya cepat sekali berubah untuk kita, saudara. Saudara, ketika dia lihat kita menderita, karena kita anaknya, lalu si jahat mencoba menambah penderitaan yang harusnya tidak perlu kita alami. Dia sangat murka terhadap si jahat. Pegang itu baik-baik. Karena dia bapakmu. Dan engkau anaknya. Kalau ada bapaknya orang lain, ikut campur tangan dalam urusan anaknya sendiri, bapak asli akan sangat marah terhadap bapak orang lain itu. Itu sebabnya saudara. Saudara, dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tepat ketika engkau merendahkan diri, memandang wajah, ketika engkau bangun pagi, bahkan engkau mulai fokus, engkau mulai berjaga-jaga. Malam hari ketika engkau mau tidur, engkau benar-benar berjaga-jaga, bahkan engkau mengatur semua waktu. Bagaimana supaya pagi itu benar-benar engkau menghadap dia. Ketika kita menyanyi, menyembah Tuhan, engkau benar-benar dengan segenap hati. Engkau sudah mandi, engkau sudah punya pakaian yang baik. Engkau sudah mengatur waktumu. Bahkan engkau rela mempersembahkan, nggak takut lagi bahwa engkau harus kerja paginya. Karena engkau punya dulu waktu seperti itu kok, dulu ketika kita di menara. Kalau sekarang itu diminta Tuhan di tengah injury time, saudara. Di tengah waktu-waktu yang sangat mendesak dalam hidup. Karena di sini, saudara, adalah waktu di mana kita dilepaskan dari tubuh, dari kemah kita ini, saudara. Beralih menjadi tubuh kemuliaan. Karena ketika kita mendengarkan firman yang baru setiap hari lah, maka seluruh kenajisan di dalam dirimu itu dibersihkan oleh firman itu. Apinya berganti daripada api menjadi air, bolak-balik ganti, saudara. Dia terkam, dia balut. Dia terkam, dia balut. Saudara, dua-duanya adalah ekspresi daripada kasih.
Mungkin ketika dia menerkam kita, mungkin sakit menurut kita. Tapi tahukah saudara, justru itu adalah ekspresi kasih yang tertinggi. Karena dia tidak mau engkau dihukum bersama dengan dunia ini. Bahkan engkau dihukum bersama dengan iblis. Dia nggak mau. Karena dia sudah menciptakan engkau serupa dan segambar dengan dia. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, penebusan dia terhadap kita sangat serius. Makanya kalau dia temukan di dalam diri kita kecurangan, kita hidup berbeda daripada di hadapannya dengan di belakangnya. Tunggu engkau, kata Tuhan. Aku punya kejutan untuk engkau. Sejak dari sekarang, orang yang tidak serius di hadapanku, orang yang hanya mengambil keuntungan dariku, harus segera meninggalkan rumahku, kata Tuhan. Orang yang punya sifat penakut, pengecut, pecundang, nggak boleh ada di rumahku. Segera angkat kaki dari rumahku, kata Tuhan. Saudara, dia sedang menemukan dirinya di dalam kita. Makin hari, saudara, karena dia tahu, saudara, karena puncak daripada kejahatan manusia sedang ada di puncak. Saudara, iblis sudah lama dikalahkan. Saudara, mau gimana pun iblis itu sudah tahu, mau gimana pun dia tunjukkan. Makin hari, saudara, kekuatan dia makin melemah. Tetapi, saudara, akibat dari perbuatannya, ketika manusia itu terus masih menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang dirusak oleh iblis, perbuatan dia dulu menjadi simalakama buat dia. Kalau boleh iblis itu memohon kepada Tuhan, sudah sekaranglah Tuhan. Udahlah, bunuh sajalah aku. Habiskan aku sudah. Tapi tahukah saudara, akibat dari perbuatannya, dia melihat kerusakan yang makin rusak terhadap orang yang dirusak oleh dia. Sehingga membuat waktunya menjadi lama. Terjadi kertak gigi di dalam dia, saudara. Terjadi gejolak di dalam dia. Hukuman yang harusnya menimpa manusia telah menimpa dia. Dibalik sekarang. Karena Tuhan sudah pernah mengalami seperti itu. Hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita sudah ditimpakan di pundaknya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara, waktu yang kita lewati, saudara, yang kita jalani sekarang ini, bagi orang dunia menjadi kebingungan. Tapi bagi saudara dan saya, adalah waktu yang terbaik di mana kita melihat Tuhan itu sendiri. Dan inilah waktu yang paling sangat ditakuti oleh si jahat. Harinya telah tiba. Saudara, kalau di waktu yang lalu, saudara, Tuhan itu sendiri disalibkan. Mungkin dia dicambuk. Seperti yang kita lihat di ujung cambuk itu ada tulang. Begitu dicambukkan ke tubuhnya, terjadi satu teriakan yang luar biasa. Sehingga Jim Caviezel, pemeran Tuhan Yesus yang disalibkan itu, dia harus berteriak, memaki
orang yang mencambuk karena meleset cambukan itu. Tahukah saudara? Di film itu kita sedang digambarkan bagaimana apa yang dialami oleh Tuhan. Dan tahukah saudara? Selama bertahun-tahun kita merayakan Paskah itu. Memang saudara nampaknya kita itu melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Tapi tahukah saudara? Masa itu segera akan dilupakan. Karena itu adalah satu penghinaan yang luar biasa. Dan sudah waktunya kemuliaan Tuhan menghapuskan segala penghinaan. Dan sudah waktunya si jahatlah, iblislah yang harus menanggung semua itu. Jadi jangan saudara tetap arahkan pandanganmu kepada apa yang sedang dilakukan oleh dunia ini terhadap saudara. Bisakah engkau memandang Tuhan yang sudah datang dengan kemuliaan, dengan segala kemegahannya? Bisakah engkau memandang matanya yang sangat tajam itu? Siapa yang dapat memandang? Yang penuh menyala itu, saudara. Siapa yang bisa memandangnya? Apakah iblis tidak gemetar? Dia sudah lama gemetar. Tetapi saudara, manusia yang sudah sangat dirusak oleh iblis itu. Karena mereka tidak pernah melihat Tuhan dengan nyata. Saudara, inilah puncaknya. Di depan mata kita ini puncak. Saudara nggak bisa bilang begini, oh ini nanti masih lama. Enggak. Karena tergantung bagaimana saudara semakin melekat dengan dia. Satu hari keputusan yang saudara ambil mendekat kepada dia. Tahukah saudara? Itu terjadi percepatan yang luar biasa. Saudara, karena dia Alfa dan Omega. Saudara, ketika engkau duduk di hadapan dia, memandang dia dengan penuh kerinduan, engkau mulai melihat, engkau mulai bertobat dari keadaan yang selama ini engkau mungkin mencueki dia. Engkau lebih fokus kepada pekerjaan, pada hal apapun gitu di dunia ini. Tetapi sekarang engkau bertobat. Sekarang engkau mengalihkan perhatian kepada dia. Engkau enggak mikirkan lagi mati. Karena saudara, orang yang mati itu orang yang mau istirahat. Dia pikir dia sudah bisa beristirahat. Memang saudara, pesan kepada orang yang meninggal dikatakan, engkau sekarang beristirahat. Berbahagialah orang yang mati sejak saat ini. Oke. Tapi istirahat itu sebentar. Karena mereka, kalau mereka beristirahat, tetapi ternyata Tuhan mereka itu, yang di dalam mereka, yang memimpin mereka, yang harusnya Tuhan mereka. Apakah seorang hamba bisa tenang kalau bosnya membersihkan ruangannya sendiri? Majikannya membersihkan, misalnya dia menyapu-nyapu. Udahlah sekarang kamu duduk. Karena kamu sudah capek, sekarang kamu duduk. Biar sekarang aku yang nyapu. Bisakah seorang hamba melihat tuannya menyapu, lalu dia duduk? Mana mungkin. Ada saudara, gambaran-gambaran dalam Alkitab itu yang misteri. Saudara. Makanya dia bilang, kalau engkau seorang hamba manakah yang kalau tuannya datang dari ini, yang lagi hambanya ini baru pulang dari ladang itu, lalu dia pulang. Begitu dia nyampe di rumah, adakah si tuan itu bilang kepada hamba itu, oh kamu sudah capek ya, udah tidur aja dulu, makan dulu. Tidak kan? Dia harus mempersiapkan dulu. Oh sudah, sekarang ambil semua peralatan, saya mau makan. Saudara, kita ini sudah ditebus
Dia tunjukkan segala dosa dan pelanggaran kita sejak dari kita lahir. Jadi penghakiman itu saudara, jangan saudara berpikir begini, oh dosa kita sudah diampuni. Oh iya betul. Tetapi tahukah saudara, semua kesalahan kita detail semua ditunjukkan di hadapan kita. Beneran. Supaya apa? Supaya engkau menyadari kemalangan dan engkau tidak berani dengan pongah di hadapan dia, kecuali dia yang angkat engkau. Itu sebabnya Paulus itu harus sampai memvonis dirinya manusia celaka. Sampai dia bilang begini, lebih baik namaku, aku rela namaku tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Saudara pikir itu asal-asal? Itu firman, saudara. Yang dia ucapkan. Karena apa, saudara? Karena terang Tuhan menerangi dia. Saudara, ketika engkau mendengarkan firman yang hari ini, bukan berarti engkau lebih daripada orang lain. Tetapi ini masalah pilihan dia. Bukan kita yang memilih Tuhan. Sekali lagi, hargai Tuhan. Mari perhatikan cara engkau mendengarkan Tuhan. Dia sedang melatih kita. Dia sedang menuntun kita. Dia sedang membimbing kita. Bahkan dia sedang mau menggantikan kita hidup. Sehingga kita dikatakan harus menyangkal diri kita. Pikul salib kita setiap hari. Tapi jangan lanjutin. Orang melanjutkan, oh tujuan daripada dipikul salib itu adalah untuk disalibkan. No. Ketika kita menyangkal diri kita, firman Tuhan katakan, engkau sudah menyalibkan dirimu. Saudara, dengan hidup terus seperti ini, engkau mulai melihat aliran air yang hidup. Engkau mulai boleh masuk ke ruang, ke tahta, ke ruang Maha Kudus. Itulah tempat yang paling dalam. Terangnya itu bersinar dari sana, menerangi setiap kegelapan. Sedang ada di depan kita ini, saudara. Kita sedang melihat terangnya sedang berkah. Segala kekotoran dan kepalsuan kita, saudara, sedang disingkapkan. Saudara, kita boleh bernapas lega sedikit. Saudara, kalau dia singkapkan dari dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Setiap hari kita berjalan. Setiap hari kita melihat sikap hati kita. Perhatikan baik-baik. Hari ini, ketika engkau berhadapan dengan orang lain, berbicara dengan orang lain. Ketika malam tiba, apakah saudara setia menunggu dia? Tahukah saudara? Para pembantu di Singapura, saudara. Kalau bos mereka itu kadang-kadang mereka itu, saudara, karena memang mereka pembantu. Ya. Ada sih yang mereka yang mempunyai majikan yang baik. Ada yang kerjanya cuma jaga akong. Tapi ada yang semua dia kerjain. Sampai, wah menderita sekali. Sampai kadang tidur sudah larut malam, bangun harus pagi sekali.
Tahukah saudara? Bapak kita saja, saudara, dikatakan dia itu tidak pernah tertidur. Itu ya. Ya Bapak, tapi nggak pernah tertidur. Dia penjaga Israel namanya. Dan memang kita sering sekali membuat dia menjadi penjaga. Terima kasih Tuhan, mau tidur sekarang ya. Jagai kami. Ketika kita sakit, Tuhan, Engkaulah dokter segala dokter. Padahal kita yang membuat diri kita sakit. Kita nggak atur pola makan kita. Sembarang kita makan. Ketika kita sakit, Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Betapa rendahnya kita buat Tuhan. Sikap-sikap seperti ini, saudara. Itu yang tidak mengerti posisinya. Tuhan sendiri rela jadi hamba. Kok kita mau jadi bos? Saudara, kesabaran, ketekunan dia mau lihat itu ada di dalam saudara dan saya. Saudara, perjalanan kita masih panjang sekali. Sehingga saudara, dia bergantian mengganti. Saudara, gambaran tentang kita dapat mahkota, dapat ini, dapat itu, saudara. Itu hanya menghibur kita. Tapi sebetulnya, mahkota kita adalah dia. Kita akan diberikan nama baru, itu semua berbicara mengenai dia. Upah kita adalah dia. Sikap kita setiap hari. Setiap pagi. Hari-hari yang kita lalui. Saudara akan sendiri tahu. Saudara bukan begini, saudara. Oh, nanti apa yang akan disediakan Tuhan ya. Setelah lewat hari ini. Setelah lewat ratusan hari atau 1000 hari. 1300 hari. Apa ya? Saudara sendiri akan tahu. Dari hari-hari yang saudara lalui. Perubahan apa yang terjadi dalam hidup saudara? Bagaimana kerinduan saudara setiap hari? Makin meningkat? Atau apakah saudara mulai menjadi malas ketika engkau mendengarkan mungkin perkataannya mungkin, paling itu-itu saja. Aduh. Betapa sombongnya manusia. Semua perkataannya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita menunggu dengan sabar setiap hari, dengan penuh kerinduan setiap pagi, saudara pasti menemukan perkataan-perkataan setiap hari di mana saudara yakin itu Tuhan. Pasti. Tidak bisa tidak. Apa yang saudara dengar hari ini, pasti saudara sepanjang hari berikutnya, saudara akan lihat bukti. Itulah firman Tuhan. Tetapi itu tergantung daripada kesungguhan hati saudara di hadapan dia. Iya. Iya. Sejak dari sekarang, dia tidak akan menyembunyikan diri lagi. Saudara akan berkata dengan sendiri, ya, sekarang kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, tapi karena kami sudah melihat dia. Masing-masing kita yang ada di sini, melihat Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Engkau memandang dia. Jadi saudara, mari bertobat dari caramu datang di hadapan Tuhan. Baik saudara, puji Tuhan saudara, sampai di sini malam hari ini.
Kita lanjutkan besok pagi. Dan coba saudara perhatikan dari selesai sekarang, nanti saudara istirahat. Coba perhatikan sikap hati saudara. Ketika saudara berdoa, ketika saudara mau tidur, apakah benar saudara menantikan dia? Akan terbukti besok pagi dan hari-hari selanjutnya. Saudara akan lihat, setiap hari Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya. Dia akan menunjukkan. Bahkan dia justru akan makin sangat rindu untuk datang lebih awal menyambut saudara. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari. Kami percaya Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah menuntun kami. Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, kami tidak tahu apa itu kerendahan hati. Kalau Engkau tidak menunjukkan kepada kami, Tuhan, kami tidak tahu apa artinya merindukan Engkau kalau Engkau tidak menunjukkan kepada kami. Tuhan, kami tidak tahu untuk bertobat kalau Engkau tidak menunjukkannya kepada kami. Tuhan, jadilah jalan, jadilah kebenaran, jadilah hidup kami. Engkaulah pengalaman kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Tuhan, biarlah kiranya kami tidak melepaskan diri kami daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-perkataan yang menolong kami, yang menasihati kami, yang mengencourage kami. Sehingga sampai hari ini kami merasakan kasih-Mu meliputi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat. Kami boleh beristirahat karena Engkau juga sudah beristirahat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami besok boleh bangun dengan tubuh yang fresh. Bahkan dalam istirahat kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Bagimulah segala pujian kemuliaan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.